Shalom, nama saya Andreas Willianto Gata. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan siklus akuntansi. Bab yang pertama, konsep akuntansi. Konsep akuntansi yang pertama ialah definisi. Akuntansi definisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, dan pengukuran. Dan kedua, pembukuan tunggal atau disebut juga single entry dan pembukuan tunggal berpasangan atau double entry. Pembukuan single entry sering disebut juga sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Pembukuan berpasangan double entry sering juga disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan atau double entry. Yang tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi kreditnya berada di sebelah kanan. Yang ketiga ialah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas. Hal penting dari konsep akuntansi adalah kategori yang menjadi dasar pengklasifikasian peristiwa-peristiwa ekonomi. Dua unsur kategori dasar adalah apa yang dimiliki, apa yang menjadi. Kewajiban aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu entitas. Kewajiban dan ekuitas adalah hak atau klaim terhadap sumber daya. Hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. A. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Atau gen B. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan kurang beban. Atau gen C. Aset tambah beban sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset timbulnya kewajiban. Ekuitas terdiri dari atas kejadian atau transaksi yang bersumber dari transaksi akrual dan transaksi kas yang terakumulasi dalam sal. Sedangkan pendapatan LRA akan menambah sal dan belanja akan mengurangi sal. Demikian juga penerimaan pembiayaan akan menambah sal dan pengeluaran pembiayaan mengurangi sal, karena sal merupakan bagian dari ekuitas dengan basis kas, sehingga untuk transaksi akrual maupun transaksi LRA menggunakan satu persamaan yang sama. Yang adalah aset tambah beban per belanja tambah pengeluaran pembiayaan sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan kurang LO. Pendapatan LA tambah penerimaan pembiayaan. Persamaan akuntansi memposisikan akun-akun sesuai dengan saldo normalnya. Yang keempat, konsep debit kredit dan saldo normal. Saat ini istilah debit menunjukkan sisi kiri dan kredit menunjukkan sisi kanan. Keduanya umum disingkat dengan doktor untuk debit dan CR. Untuk kredit, istilah-istilah ini berasal dari bahasa Latin yang aslinya berarti debere dan credere. Kini hal tersebut ditunjukkan dengan tanda di sisi sebelah mana angka akan dicatat dalam akun. Memasukkan jumlah di sisi kiri disebut dengan mendebit akun. Memasukkan jumlah di sisi karena disebut dengan mengkredit akun. Prosedur menempatkan debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan merupakan suatu kebiasaan atau aturan akuntansi seperti kebiasaan mengendarai kendaraan di sisi sebelah kanan jalan di Indonesia. Aturan ini berlaku untuk semua akun ketika total kedua. Saya akan menjelaskan saldo normal akun-akun yang merupakan unsur-unsur laporan keuangan Pemda sebagai berikut. Yang pertama, akun aset. Akun terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, perbuatan sal, pendapatan LRA, pendapatan pembiayaan, belanja, pengeluaran pembiayaan, estimasi pendapatan, estimasi penerimaan, pembiayaan, aspirasi belanja, aspirasi pengeluaran, pembiayaan, dan estimasi pengeluaran sal. Kalau aset bertambah debit, berkurang kredit, ini saldo normal debit. Kewajiban bertambah kredit, kewajiban berkurang debit.
Kewajiban saldo normal, kredit. Ekuitas bertambah, kredit. Ekuitas berkurang, debit. Ekuitas saldo normal, kredit. Pendapatan LO bertambah, kredit. Pendapatan LO berkurang, debit. Pendapatan LO saldo normal, kredit. Perubahan sal dikosongkan, dia menyesuaikan. Sedangkan pendapatan LRA, kredit. Bertambah kredit, berkurang debit, saldo normalnya kredit. Penerimaan pembayaran kredit, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normalnya kredit. Belanja bertambah debit, belanja berkurang kredit, belanja di saldo normal debit. Pengeluaran pembayaran debit, pengeluaran berkurang kredit, di saldo normalnya debit. Estimasi penerimaan pembayaran bertambah debit, estimasi pembayaran berkurang kredit, di saldo normalnya debit. Apresiasi belanja kredit, bertambahnya kredit, berkurangnya debit, saldo normalnya kredit. Sedangkan antisipasi perubahan sal menyesuaikan. Yang kelima, konsep home office, branch office dalam kurung HOBO. Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah struktur home office and branch office. Dalam hal ini PPKD yang mempresentasikan pemerintah daerah adalah sebagai kantor pusat home office, sedangkan SKPD adalah sebagai kantor cabang branch office. Struktur hubungan HOBO lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD, SPKD dibandingkan dengan struktur hubungan induk dan anak branch subsidiary dengan beberapa alasan. Shalom, terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau pengucapan kata yang salah. Saya mengucapkan bermohon maaf. Terima kasih.